Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, Iya guys. Hari ini aku pengen buat video tentang Q&A yang waktu itu kemarin tuh udah pernah aku sebar di seluruh sosial media. Dan hari ini kita bakalan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang cukup menarik dan seru untuk dibahas. Jadi stay tune ya teman-teman. Oh iya, sebelumnya yang Klik belum tombol subscribe. apa, Dek? Jangan lupa subscribe, like, comment, Iya. guys. Oke guys, di sini juga gue nggak sendirian. Jadi di sini gue ditemenin sama adik gue yang paling cantik di keluarga gue. Silakan dia memperkenalkan diri. Halo guys, nama gue Firda Maulidia. Jadi di sini gue adenya. Ya guys, jadi di sini tuh udah banyak banget ke semalam kita tuh udah share siapa aja yang mau nanya nih. Ini udah banyak banget dan nanti kita akan yang bisa kita jawab sama ahlinya. Asik. Jadi langsung aja nih ya, kita ke pertanyaan pertama. Apa deh pertanyaannya, Dek? Pertanyaan pertama, Kak, gimana sih caranya biar kita tuh nggak patah semangat gitu kan dalam kayak menjalani kehidupan ini yang semakin hari semakin rumit? Masih lo. Ya, jadi pertanyaannya cukup ini juga ya, cukup spesifik juga ya. Jadi ini kayaknya pertanyaan-pertanyaan remaja gitu kan ya. Oke, langsung aja nih gue jawab berdasarkan pengalaman gue gitu ya. Untuk kita tuh supaya nggak patah semangat. Pertama itu kita tuh harus bersikap optimis ya kan. Jadi kayak misalkan kita tuh nggak usah terlalu memperdulikan orang lain gitu ya kan. Terus juga kita tuh harus setidaknya gini deh guys, kita tuh harus fokus kepada kesuksesan kita gitu. Jangan Apa fokus, yang menjadi tujuan kita ya? iya, Gitu. fokus nih. Dan juga kita tuh bisa aja untuk ngebayangin kalau misalkan nanti impian atau cita-cita kita tuh bakalan tercapai gitu. Misalkan nih ya, misalkan gue itu bermimpi untuk misalkan mengumrohkan orang tua gue gitu. Amin. Nah, coba aja dulu lo tuh ngebayangin kalau misalkan lo tuh udah bisa mencapai itu. Bagaimana bahagianya keluarga lo, kemudian bagaimana bahagianya lo, dan juga yang lain-lain itu tuh lo bayangin. Sehingga lo tuh bakalan menimbulkan sikap optimisme yang sehingga itu bakalan tertanam semangat yang lebih besar lagi. Berarti itu kayak sebagai motivasi kita ya, apa Iya, yang kita betul. mau, kita yang kita inginkan tuh kita jadikan motivasi Nah, untuk iya. biar kita tuh semangat terus. Ya, selain itu juga lo tuh memandang kegagalan itu jangan memandang sebagai suatu kesalahan atau keterpurukan dalam diri lo. Jadi Iya, lo tuh harus memandang kegagalan itu sebagai satu kesempatan di mana lo tuh harus belajar lagi, lo tuh harus bangkit lagi. Berarti ibarat tuh kayak kegagalan itu tuh mempicut lo untuk supaya lebih semangat lagi gitu dalam mencapai impian lo kayak gitu. Jadi itu. Oke, selanjutnya oke guys, ngerti kan guys ya? Semoga dimengerti. Pertanyaan yang kedua, Kak, gimana sih cara ngatasin insecure kita? Kan sekarang kan kayak anak remaja itu kan kayak sosial media itu kan di mana-mana. Terus kayak kita buka sosial media nih, tiba-tiba ada kayak komenan atau haters yang kayak mungkin kayak sakit ngomongnya itu nggak dijaga, yang membuat kita tuh kayak insecure kalau misalkan kayak dikata-katain gitu. Itu gimana cara ngatasinnya? Ya, jadi ini pertanyaan yang cukup banyak juga yang Request yang kita tuh request, banyak banget ya. banget yang nanya tentang ini nih ternyata di sosial media. Jadi yang pertama yang gue harus jelasin adalah sebenarnya tuh insecure itu nggak baik ya pada diri kita gitu. Jadi di dalam diri kita tuh nggak baik banget kalau misalnya kita tuh punya rasa insecure gitu. Jadi secara garis besarnya nih gue jelasin dulu bahwa insecure itu adalah perasaan kita itu nggak percaya sama diri kita sendiri bahwa kita itu bisa. Jadi menganggap bahwa kita tuh nggak bisa, minder, terus juga kayak merasa orang lain itu lebih bisa daripada kita sehingga itu menimbulkan rasa ketidakpercayaan pada diri kita. Oke, cara mengatasinya berdasarkan pengalaman gue. Jadi ini tuh kayak gimana ya? Insecure itu bisa diatasi kalau misalkan lo itu mengubah
cara pandang lo terhadap dunia lo gitu. Jadi misalkan gini ya, kalau misalkan lo itu memandang sesuatu yang positif itu dengan pandangan yang negatif, lo itu bakalan timbul rasa iri. Nah, sehingga rasa iri itu akan menjadikan lo insecure sama diri lo sendiri. Tapi kalau misalkan lo memandang sesuatu yang positif itu sebagai motivasi lo untuk menjadi seperti itu atau bahkan lebih, itu bakalan mengubah mindset lo menjadi semangat sebagai motivasi gitu. Jadi setidaknya lo tuh harus bisa mengubah cara pandang lo, mindset lo terhadap satu hal. Jadi itu bakalan membuat sebagai motivasi, bukan malah jadi bahan gunjingan atau iri-irian seperti itu. Kemudian pada diri lo sendiri, lo itu harus lo tuh harus menerima keadaan diri lo sendiri. Jadi menerima itu ya bukan berarti pasrah, tapi menerima tuh lo harus tahu apa kelebihan lo dan juga apa kekurangan lo. Nah, untuk kelebihan lo sendiri, lo itu bisa mengasah lebih dalam supaya kelebihan lo itu bisa menjadikan satu hal yang lebih bermanfaat. Dan kekurangan lo bisa menguranginya atau meminimalisir supaya kekurangan lo itu enggak akan menjadi sesuatu yang buat lo tuh terpuruk seperti itu. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih kalau misalkan teman-teman itu punya banyak pendapat lagi tentang gimana sih cara insecure, ngehilangin insecure maksudnya, teman-teman bisa komen di bawah apa aja sih yang bisa untuk mengurangi rasa insecure kita kayak gitu. Terus kalian juga bisa komen di bawah apa aja sih yang membuat kalian tuh yang insecure dari kalian tuh, misalkan kalian kayak aduh nih gue misalkan pendek gitu kan, bisa insecure gitu kan. Iya, ya bisa. Itu tuh bisa kalian misalkan kayak kak ini gue tuh misalkan kak diri gue ini pendek nih, terus gue pengen kayak gimana sih cara ngatasin orang-orang pendek itu kayak gimana gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga ya guys. Tanya ke keluarga lo gimana sih gimana Katanya yang tanya keluarga lu gimana sih jadi lu di mata keluarga lu tuh kayak gimana. Oh gini, berarti ntar kamu nilai aku gimana, aku nilai kamu gimana. Iya, gitu ya. emang kayak gitu ya. Udah gimana tuh? Ya udah. Jadi sekarang pertanyaannya kan kayak gitu ya guys ya. Berarti coba kamu cepetan, Yaudah, kamu dulu, yaudah. kamu menurut kamu aku gimana? Nah, Ntar nih, kebalikan kalau misalkan gitu gue ya. gue dari seorang adik ke kakak. Jadi gue tuh kayak beruntung banget punya kakak kayak dia, karena pertama dia pinter banget, bisa dibilang dia jenius guys. Dia kayak gini, Amin, dia ya Allah. pinter banget. Terus habis itu dia itu orangnya kadang-kadang bijak sih, tapi lebih kebanyakan bijaknya gitu. Kayak kalau ngomong Oke, lanjut. kalau ngomong dia itu bijak banget, apalagi kalau misalkan kayak udah jiwa psikologi keluar Apa sih ngomong yang bener apa jiwa psikolognya keluar itu kayak udah, ya Allah, kayak udah bijak banget, kayak udah dia tuh kayak udah tahu segalanya gitu lah tentang dunia ini, kayak tentang permasalahan ini kayak gitu. Terus dia tuh kayak orangnya tuh humble banget ke semua orang. Dia tuh baik banget di mana. Lu peres nggak sih? Jangan peres ya, lu awas lu ya. Terus udah jelek banyak. Dia cantik juga. Ya makasih, peres dia mah. Oke, nah kalau gue tentang nih Firda ya, dia tuh menurut gue adik yang pendiam. Jadi dia tuh sebenarnya pendiam guys, tapi karena kakaknya barbar mungkin dia jadi ikut-ikutan barbar ya kan. Terus dia tuh orangnya pinter. Selain pinter, dia tuh jadi ternyata kan orang itu bukan cuman pinter doang guys, orang itu harus ada yang namanya fighting atau usaha. Nah Firda ini tipikal orang yang usahanya tuh gede banget untuk mendapatkan sesuatu itu. Jadi ketika dia pengen sesuatu, dia tuh bener-bener ambisi banget gitu untuk ngedapetin itu. Dan menurut gue tuh cukup baik banget, karena di keluarga gue yang seperti itu tuh cuman dia doang gitu. Jadi yang lain-lain tuh enggak, kayak kita tuh santai, slow, tapi dia disiplin banget orangnya. Terus orangnya nurut guys, jadi dia tuh satu-satunya di keluarga gue yang nggak pondok pesantren. Jadi dia tuh nggak mondok, tapi sikapnya dan perilakunya tuh kayak orang mondok yang bener-bener taat peraturan, terus disiplin, bertanggung jawab kayak gitu. Dan satu lagi dia lebih cantik pastinya daripada gue. Oke guys. Mungkin segitu dulu video Q&A kita tentang yang ini sih, sebenarnya abstrak banget. Abstrak banget. Karena ini pertama kita tuh no settingan ya guys. Jadi ini pertanyaan itu benar-benar disusun sama adik gue sendiri.
gue nggak menyiapkan jawabannya apa, dan gue juga nggak menyiapkan nggak menyiapkan apa-apa. Kita cuma menyiapkan HP doang. Iya. Terus juga kita tuh nggak searching dari Google, nggak. Jadi ini memang berdasarkan dari pendapat Iya, kita. ini pendapat kita ya guys. Jadi kalau misalkan kalian kayak enggak setuju nih sama yang kayak gini-gini, kayak misalkan kayak pendapat kita kayak pendapat yang kita kasih tahu ke kalian tuh ya, itu kan pendapat kita. Iya. Jadi kayak misalkan kalian berbeda pendapat ya nggak apa-apa. Iya, silahkan komen kalau misalkan ada hal yang emang ingin disampaikan lagi seperti itu. Ya. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa ya guys, di like, kemudian di komen, dan di subscribe, and share. dan juga share ke sosial media yang kalian punya. Oke, saya Najwa. Saya Firda Maulida. Oke, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.